Berikutnya kita lanjutkan perkuliahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Sudah kelihatan materinya? Baik, sepertinya eh, kita langsung saja ya ke materi yang pertemuan ketiga ya. Setelah Ramadan ya. Kemarin kita Ramadan sudah ada materi juga disampaikan kepada teman-teman semuanya. Saat ini coba saya lanjutkan ya mata kuliah usul fikih kita tentang sumber-sumber hukum Islam ya. Karena ini sangat penting ya dipelajari karena bagian dari proses gitu ya. Proses dalam merumuskan hukum-hukum Islam itu tentu kita harus merujuk kepada sumber-sumbernya. Karena arti dari usul itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan juga di beberapa waktu yang silam bahwa usul itu kan artinya asal ya, atau sumber ya. Kemarin juga materinya sudah saya share, silakan dibaca dan dipelajari. Baik, bagaimana sumber-sumber hukum Islam ini? Kita langsung saja ya, terima kasih sudah join dan saya ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin ini. Baik, berikutnya kalau kita berbicara sumber ya berarti kan artinya ya kalau kita bicara sumber hukum Islam, berarti kita bicara tentang bagaimana prosesnya juga ya. Nah, ini pengertian hukum Islam ini. Segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang Muslim melakukan aktivitas ya. Nah, ini pengertian secara umum. Nah, ini sumber. Karena kita berbicara sumber, berarti harus ada dasarnya. Nah, dalam penentuan hukum-hukum yang kita sebutkan tadi bahwa paling tidak ada tiga hal yang mendasar ya dalam eh, merumuskan hukum tersebut. Ini dasar yang sangat utama ya, paling utama dan tidak bisa terlepas ya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Nah ini mungkin nanti akan kita jabarkan juga ya secara rinci satu persatu. Baik, kita lanjutkan. Nah ini karena kita berbicara tentang Al-Quran, ya ini Al-Quran. Jadi kan Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Nah ini pedoman hidup itu kan sebenarnya itu yang dikatakan tadi ya sebagai hukum ya atau aturan-aturan. Ya. Nah, Al-Quran adalah wahyu sebagai sumber hukum yang menjadi sumber utama tidak bisa kita lepaskan. Maka dalam prinsip menggali sebuah hukum atau membahas sebuah hukum dalam hukum Islam itu, maka hal yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana eh, sumber hukum itu sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum. Gitu. Tidak bisa kita lepaskan gitu ya. Karena Al-Quran menjadi petunjuk yang pertama dan sebagai pedoman. Berikutnya adalah proses diturunkannya Al-Quran ya kepada Rasulullah itu. Yang pertama adalah memasukkan wahyu itu ke dalam hati Rasulullah ya. Ya. Kemudian yang kedua mereka menampakkan wajahnya atau wujudnya seorang laki-laki. Kemudian mengucapkan kalimat kepada Rasulullah. Ketiga, wahyu datang kepada Rasulullah itu seperti suara lonceng. Keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Rasulullah dalam wujud yang asli ya. Nah, saya juga nggak tahu persis seperti apa ya
Yang jelas Rasulullah itu tentunya adalah orang yang istimewa, yang beliau pasti ya dapat melihat secara langsung daripada malaikat. Sementara kita tentunya tidak bisa ya. Kemudian manfaat diturunkannya Al-Quran bagi manusia ya, khususnya beransur-ansur itu. Kenapa beransur-ansur? Kenapa tidak sekaligus gitu ya, atau langsung 30 juz gitu? Alasannya agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran itu turunnya sesuai dengan peristiwa yang terjadi gitu. Nah, beberapa eh, kejadian-kejadian yang memang membutuhkan dalil secara langsung gitu dari Allah gitu. Maka diturunkannya Al-Quran itu sebagai sebagai eh, penjelas gitu ya. Menjelaskan dari sebuah peristiwa tersebut gitu. Jadi kemudian memudahkan untuk diingat dan dihafal. Karena zaman Rasulullah itu setiap ayat-ayat yang turun itu disampaikan kepada sahabat dan umatnya, kemudian dihafal, diingat gitu. Makanya para dulu itu belum ada Al-Quran seperti yang kita miliki saat ini ya. Nah ini eh, perlu kita cermati gitu. Nah ketika zaman sahabat baru itu dimulai merumuskan untuk mengumpulkan Al-Quran dan kemudian dijadikan sebagai mushaf yang satu atau kitab gitu. Di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah ini alasannya. Jadi secara beransur-ansur karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari umat yang di saat itu yang memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan penjelasan dari sebuah peristiwa ya, termasuk beberapa peristiwa-peristiwa yang besar ya. Ketika itu termasuk juga peristiwa Isra Mi'raj nah Rasulullah misalnya ya, dan lain sebagainya yang tentunya memiliki histori ya atau asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran itu ya, karena adanya beberapa pertanyaan dari umatnya kepada Rasulullah SAW. Dan dengan turunnya Al-Quran itu maka umat mendapatkan jawaban secara langsung gitu dari pertanyaannya. Sifat-sifat Al-Quran sebagai nur, cahaya, huda, petunjuk, syifa, obat, mauizah, nasihat, aziz, mulia, mubarak, yang diberkahi, basir, pembawa kabar baik, nadhir, pembawa kabar buruk. Ini adalah sifat-sifat Al-Quran yang kita sebutkan tadi, bahwa sebagai pedoman gitu ya dalam kehidupan manusia, bisa bersifat sebagai nur, cahaya, huda, syifa, dan seterusnya dan selanjutnya. Kedudukan Al-Quran, Al-Quran ini adalah kumpulan wahyu Allah yang sumber hukum Islam pertama. Tadi saya sampaikan bahwa makanya bagi orang-orang yang ingin merumuskan hukum melalui usul fikih tadi ya, ingin melahirkan atau istinbat hukum bahasa lainnya, itu perlu yang namanya Al-Quran ya. Perlu yang namanya Al-Quran sebagai sumber utama yang tidak bisa dipisahkan. Maka bukan hanya sekedar untuk mengambil ayat ya atau cocokologi ayat gitu ya, tapi juga bagaimana mengkaji secara mendalam gitu, terutama dari asbabun nuzul dan termasuk juga nanti dari kajian-kajian eh, kebahasaan ya, dan termasuk juga dari tafsir-tafsirnya. Makanya Al-Quran juga memiliki tafsir yang sangat luas gitu ya. Makanya para ahli usul itu juga mereka memiliki kemampuan dalam memahami Al-Quran baik secara bahasa maupun secara tafsirnya. Fungsi Al-Quran ini ada beberapa: sebagai mukjizat Rasulullah, pedoman hidup manusia, dan korektor dan penyempurna kitab Allah yang sebelumnya dari Taurat, Injil, dan Zabur itu. Maka disempurnakan dalam Al-Quran. Ini fungsi Al-Quran ya. Nah, terutama bagi manusia itu adalah pedoman hidup ya.
Dalam Al-Quran itu hudal linnas ya wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas itu pedoman bagi kehidupan manusia. Maka manusia yang ingin kehidupannya selamat dunia dan akhirat tentunya mestilah ya mereka menggunakan Al-Quran itu atau merujuk pada Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup ya. Isi kandungan Al-Quran ini mungkin bisa dilihat ya. Ada segi kuantitas itu mungkin kita lihat 30 juz ya, 114 surat ya, dan ada ayatnya, hurufnya, dan bahkan kosakatanya bisa dilihat di layar. Kemudian juga dari segi kualitasnya itu mencakup akidah dan akhlak ya. Kemudian ada lagi di bawahnya itu ya ada ibadah dan syariah muamalah. Nah, dalam konteks usul fikih itu sebenarnya kita berbicara tentang eh, termasuk diantaranya adalah tentang syariat ya, syariat. Nanti kita akan bahas juga tentang maqasid syariah ya. Maqasid syariah itu seperti apa ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis ya. Karena hadis ini adalah sumber sumber hukum Islam yang kedua yang tentunya tidak diragukan dan para ulama telah sepakat gitu ya dengan hal itu. Hadis ini segala perilaku Nabi ya berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya, ikrornya. Itu yang dinamakan hadis itu. Berarti perkataannya, perbuatannya. Jadi bukan hanya sekedar perkataan tapi juga perbuatannya. Termasuk juga ikrornya. Rasulullah itu bisa dijadikan sebagai sumber. Nah, macam-macam al-hadis ini kalau kita lihat itu kauliyah. Al-hadis itu ada di atasnya hamimiyah ya. Hamim. Cita-cita, kauliyah, perkataan, takririyah, ketetapan, dan fi'liyah. Hal yang paling dominan itu sebenarnya ya terletak pada ini ya, kauliyah ini. Kauliyah. Ini yang paling dominan ini dalam apa namanya? Dalam bahasan kita itu terletak pada yang pertama itu perkataan ini, yang kedua itu paling banyak adalah perbuatan. Ya, makanya kaulan wa fi'lan ya, atau takriran tiga ya, tiga takrir. Ini dimensi yang paling sering ya kita temukan gitu ya dalam hadis Rasulullah itu. Ya, nah ini baik berikutnya kedudukan hadis. Hadis ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua ya setelah Al-Quran. Kita tahu bahwa posisi hadis ini sangat menentukan juga ya, karena menjelaskan dan menerangkan gitu ya hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran atau ayat-ayat tertentu yang mungkin belum bisa langsung difahami, maka hadis itu berfungsi untuk menjelaskan ya apa maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Fungsi al-hadis itu ya, fungsinya itu ada tiga di sini. Pertama itu adalah bayan tasyri', bayan takrir ya, kemudian bayan tafsir. Jadi sebagai tasyri' menetapkan, memperkuat dan menjelaskan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa hadis ini ya tidak ujuk-ujuk gitu masuk ke dalam ayat Al-Quran atau mendampingi Al-Quran, tidak sedemikian, tidak begitu saja, tetapi juga berfungsi beberapa hal gitu ya dalam dalam ketentuannya. Yang pertama adalah sebenarnya eh, kalau misalnya sudah jelas itu tentang langsung ditetapkan gitu ya, atau diperkuat gitu. Jadi ini menjadi catatan penting ya dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kan, bahwa hadis ini sangat menentukan juga
ya keselarasan pemahaman kita terhadap Al-Quran gitu ya yang kita pelajari. Istilah-istilah dalam hadis ada namanya sanad ya, matan dan rawi ya. Kemudian itu juga ada mutawatir, sahih, hasan. Kemudian juga hadis itu ada dhaif, mauquf dan munqati' atau maudhu'. Maudhu' ini yang lebih ngeri nih. Hadis karangan-karangan semata ya. Dhaif lemah ya, mauquf terhenti, munqati' terputus ya. Mutawatir yang tersambung ya, sahih, hasan. Sahih dan hasan yang baik. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang mungkin sudah familiar ya bagi teman-teman terkait dengan ada itu kitabnya Ulumul Hadis ya atau Mustalah Al-Hadis. Nah, itu bisa dibaca nanti dan dicari kitabnya. Nah, yang ketiga adalah karena kita bicara sumber, tidak sempurna rasanya tanpa kita menyertakan ijtihad ini. Jadi ijtihad itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, karena memang banyak hukum-hukum yang mungkin tidak langsung gitu ya, langsung atau tidak bisa difahami secara langsung dalam Al-Quran atau bahkan mungkin belum secara dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran gitu suatu hukum. Maka perlulah ijtihad. Ijtihad ini usaha yang dilakukan ya oleh sekelompok orang atau golongan yang memang ahli di bidangnya, kemudian mereka mengeluarkan hukum. Tujuannya apa? Untuk mempermudah ya, untuk mempermudah dalam menjalankan hukum itu sendiri. Syarat-syarat sebagai mujtahid ini bisa dilihat ya. Mujtahid tadi kita udah tahu mujtahid apa. Nah, sekarang apa yang menjadi syaratnya? Tentu harus mengetahui isi dan kandungan Al-Quran dan hadis. Makanya orang-orang yang mujtahid itu terdiri para pakar hadis juga ya, pakar Al-Quran, hadis, kemudian juga tafsir ya, kemudian mengerti dengan asbabun nuzul dan asbabun wurud kalau hadis ya. Nah, itu orang-orang yang memiliki kompetensi sebagai seorang mujtahid. Kalau kita memang sekarang mujtahidnya tidak individu ya, lebih ke kolektif. Kalau di Muhammadiyah kita punya Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah itu salah satunya adalah berupaya untuk mengkaji ya hukum-hukum tadi, termasuk juga dalam penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri atau Syawal. Itu adalah salah satunya upaya yang dilakukan, istihad yang dilakukan dalam menentukan itu. Puasanya memang wajib ya, jelas itu puasanya. Tapi kan metode yang digunakan untuk menetapkan awal puasa itu adalah sebagai istihad gitu ya. Demikian kira-kira ya. Yang kedua mengetahui seluk-beluk bahasa Arab ya. Tentunya orang yang beristihad itu paham bahasa Arab ya. Makanya ulama-ulama itu itulah kehebatannya ya. Mereka di samping paham tentang ilmunya, ilmu yang dipelajari, ilmu hukumnya, mereka juga memahami tentang ilmu kebahasaannya ya. Bahkan juga balaghah, mantiq dan ma'aninya. Mengetahui ilmu usul dan kaidah-kaidah fikih secara mendasar itu yang saya sampaikan tadi. Usul ya, usul, ilmu usul dan kaidah-kaidah fikihnya. Usul fikih dan qawaid fikihnya ya, kaidah-kaidahnya itu ya itu harus difahami. Makanya seseorang ketika dia mengkaji sebuah hukum ya tidak cukup dengan memahami secara Al-Quran saja gitu atau hadisnya, tapi juga dilihat dari usul-usulnya atau kawaid-kawaid fikihnya. Kemudian juga memiliki akhlak yang mulia ya. Ya, orangnya memiliki kepribadian yang baik, bukan orang yang fasik atau orang yang munafik ya, itu tidak dibenarkan menjadi seorang mujtahid. Nah, ini bentuk-bentuk ijtihad. Teman-teman, ini ada dua macam model ya. Ijma dan qiyas ya, ijma dan qiyas. Nah, kalau kita perhatikan itu ijma ini kan kesepakatan para ulama tentang suatu hukum atau masalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, contoh tidak dikafani korban tsunami Aceh, misalnya. Kan dikategorikan juga sebagai ijma ya. Tapi
itu hasil ijtihad ijtihad para ulama gitu ya. Nah, ketika itu adanya tsunami karena dikategorikan sebagai syahid juga gitu. Kemudian kiasnya apa? Menyamakan suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan suatu masalah yang ada hukumnya karena memiliki ilat yang sama. Ya, menyamakan haramnya bir dengan arak misalnya. Kalau dulu arak ya, nah kalau sekarang macam-macam modelnya. Jadi intinya semua yang memabukkan itu bisa dikatakan sebagai eh, arak gitu ya. Kullu muskirin haramun dan setiap yang memabukkan atau arak itu haram. Makanya apa saja yang ilatnya sama dengan arak itu maka hukumnya tetap sama atau haram ya. Nah, termasuk juga dalam menentukan hukum-hukum yang lainnya seperti itu. Kedudukan ijtihad sebagai hukum Islam yang ketiga ya, setelah Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad itu upaya yang dilakukan tadi bersungguh-sungguh dalam menggali dan mengkaji hukum gitu ya. Sehingga hukum itu bisa lahir gitu dan bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam menjalankan syariat-syariat Islam ya. Fungsi istihad sebagai jawaban atas problematika dalam kehidupan manusia yang muncul, sementara dalam Al-Quran dan hadis tidak ada ya untuk menghargai peran akal asal sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita perhatikan itu istihad itu kan karena adanya problematika ya. Mungkin teman-teman tahu kemarin awal Ramadan Idul Fitri itu sering adanya perbedaan dan pertikaian gitu ya. Ya kan sebenarnya kalau kita sportif ya semuanya merujuk kepada keilmuan astronomi yang terbaru misalnya. Itu kan sebenarnya bisa dapat menjadi istihad bersama gitu ya antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga problematika yang muncul itu bisa dihilangkan ya. Nah, apalagi misalnya dalam Al-Quran dan hadis, walaupun Al-Quran dan hadis itu ada, tapi kadang-kadang tidak dijabarkan secara detail ya, sehingga masyarakat tidak begitu memahami. Karena masyarakat itu kan termasuk orang yang banyak juga yang mereka yang malas berpikir ya. Taunya kan yang sudah jadi saja. Itu pun kadang-kadang sudah jadi tidak dijalankan. Nah, hukum taklifi ini kita berbicara hukum taklifi ya. Tapi saya karena berbicara tadi tentang maqasid syariah, saya sedikit akan menjabarkan tentang maqasid syariah ya. Maqasid syariah ya apa namanya? eh, yang kita pelajari ini. Nah, ini saya sedikit ini materi kuliah saya di apa ini? Di UT ya. Tapi mirip materinya karena ini materi materi kuliah usul fikih juga. Nah, ini ke saya sedikit jabarkan tentang maqasid syariah ya. Nah, ini maqasid syariah. Ini lanjutannya ya. Oke, ini maqasid syariah. Ya, maqasid syariah ini kan upaya juga yang dilakukan ya untuk memahami tujuan-tujuan hukum ya. Nah, ini bisa diartikan ya. Jadi menurut ulama ada Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Ar-Raisuni ya. Ini ada beberapa eh, apa namanya? Penjabaran terkait dengan maqasid syariah. Al-Ghazali mengatakan penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat ya merupakan upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong adanya kesejahteraan. Maqasid syariah terbagi dua, ini menurut Asy-Syatibi. Ya, pertama adalah berkaitan dengan maksud Allah selaku pembuat syariat, ya kemaslahatan untuk hambanya dan berkaitan dengan maksud mukallaf dalam manusia itu sendiri agar kita terhindar dari kerusakan. Ar-Raisuni mengartikan tujuannya ya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Nah, sementara ini definisi secara umumnya.
Nah, berikutnya ya, ini pembagiannya ya. Jadi tujuan berdasarkan tujuan itu paling tidak ada maqasid syar'i dan maqasid mukallaf ya. Ya, berdasarkan kebutuhan dan tingkatan maslahah ada namanya daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Nanti kita akan lihat ya mana yang masuk ke daruriyat itu. Berdasarkan cakupan dan ruang lingkupnya maqasid al-ammah ada yang umum, ada yang khusus, maqasid khassah ya, dan maqasid juz'iyah sebagian. Berdasarkan kekuatannya itu ada maqasid qat'iyah, ada dhanniyah, ada wahmiyah. Nah, ini beberapa pembagian maqasid ya dalam berbagai dimensi ya. Nah, ini unsur-unsur maqasid syariah itu ini termasuk yang daruriyah sebenarnya ini. Ada hifzuddin, hifzun nasf, hifzun nafs, hifzul aql, hifzul nasl, dan termasuk hifzul mal dan hifzul albiah. Nah, ini ditambahkan lagi ya. Muhammadiyah itu juga memiliki concern tentang hifzul albiah. Jadi bukan hanya 5 unsur-unsur maqasid itu, tapi sampai 6 gitu. Ya, terutama ini berkaitan albiah itu kan itu pengembangan lah gitu ya, pengembangan dari yang 5 tersebut ya. Oke. Nah, ini maqasid syariah dalam menentukan hukum tadi ya, karena kita berbicara hukum ya. Ya, jadi kalau kita berbicara hukum berarti kita berbicara tentang mukallaf ya. Orang yang dibebani hukum. Mukallaf kita ini termasuk orang yang mukallaf ya. Ini ada eh, 3 prinsip kuliah syar'iyah ya. Bersifat qat'i, ada 4 bentuk maqasid asy-syatibi ya. Nah, ini bisa dibaca nanti secara umum bisa kita perhatikan gitu ya. Prinsip universal dan keumuman ya, syariah ya. Semua mukallaf tanpa batas waktu dan tempat. Ini prinsip kuliah, namanya kuliah itu yang mencakup ya. Prinsip ketetapan ya atsubut ya. Kemudian prinsip legalitas, kaununiyah. Ini ada 3 prinsip kuliah syariah itu. Yang qat'i. Ada 4 yang makasih syariah yang menurut Satibi ya. Pertama adalah syariah diturunkan kepentingan kemaslahatan untuk manusia, kemudian diturunkan difahami oleh manusia, kemudian ada taklif di situ ya, manusia dibebani ya, dibebankan kepada manusia, ada kewajiban-kewajiban ya, perintah-perintah dan larangan. Kemudian melepaskan umat manusia dari kungkungan hawa nafsu atau menjadi hamba yang merdeka. Nah, ini. Nah, ini maqasid syariah dalam menentukan hukum. Pentingnya maqasid syariah itu ya karena sebagai wasilah ya, agar orang-orang yang tadi ingin menggali sebuah hukum itu dia faham betul, memahami ya teks-teks yang ada dalam Al-Quran itu dan hadisnya. Kemudian memelihara kemaslahatan umat manusia ya. Nah, kemudian mampu memberikan solusi terhadap nas-nas yang kontradiktif ya. Apalagi ya adanya pemahaman-pemahaman yang keliru dapat diluruskan gitu. Cara memahami kasih syariah itu pertama adalah kita harus lihat dulu al-amr wan nahyu ya. Itu konteksnya perintah atau larangan. Ya, saya rasa juga kita sebelumnya pernah belajar itu ya tentang konsep perintah dan larangan. Dalam Al-Qur'an itu kan ya mayoritas adalah konsepnya adalah perintah ya. Perintah, kalau nggak perintah, perintah untuk melakukan, ada lagi larangan agar tidak mengerjakan. Kemudian ada lagi yang kedua, menelaah ilat amr dan nahinya. Ya, sifat atau pemicu munculnya suatu hukum itu ya kita lihat gitu persoalan-persoalannya gitu. Ya, karena harus diperhatikan gitu. Seperti ilatnya khamar gitu ya, berlaku juga untuk narkoba ya. Itu kan bagian dari implementasi cara memahami maqasid itu ya, hukum itu. Karena kan kalau kita nggak paham maqasid, maqasid kan maksud ya, tujuan ada. Ya, kalau kita nggak paham, berarti nanti akhirnya yang haram itu khamar aja gitu. Padahal sebenarnya berlaku untuk semua
jenis yang memabukkan termasuk narkoba ya. As-sukut syariah al-a'mal ya, sikap diamnya Allah asy-syari' ya, Allah itu adalah pembuat hukum ya terhadap suatu perbuatan. Contohnya perlakuan sahabat mengumpulkan Al-Qur'an dan mushaf. Itu di dalam mushaf itu dibolehkan gitu ya. Walaupun dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan. Ya, tapi kebijakan itu dapat dibenarkan dalam syariat. Contoh beberapa makasus syariah zaman Rasulullah nih teman-teman, di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya ini ada beberapa bisa diperhatikan. Rasulullah itu larangan menyimpan daging kurban, larangan tas'ir, intervensi harga, talaki ruban, larangan menyewakan tanah, larangan dan kebolehan muzara'ah. Menunjukkan aspek maslahat dan ilat sebagai pertimbangan hukum. Kemudian kebijakan Abu Bakar itu memerangi pembangkang zakat, ya kebijakan pajak ya atau taudif. Nah, kemudian juga kebijakan Umar itu ya kasus tanah sawat di Irak, Umar tidak membagikan harta ghanimah kepada prajurit Islam. Nah, ini beberapa contoh penerapan yang mungkin barangkali ya termasuk juga ini tidak memberikan zakat pada mualaf. Ini tidak memberikan zakat, ini kebijakan ya, tidak memotong tangan pencuri ya, karena suasana ekonomi yang sangat gawat di saat itu, krisis lah ya. Nah, itu mungkin teman-teman, saudara-saudara semuanya terkait dengan sumber hukum Islam. Silakan kalau ada pertanyaan, karena perkuliahan kita sangat singkat saja, karena masih dalam suasana Lebaran dan saya juga masih persiapan untuk balik ke Jakarta. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas materi yang disampaikan? PA, mana ada lagi pertanyaan?